Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Artikasari dengan NIM 63230331. Saya dari kelas 634A26. Di sini saya akan menjelaskan tugas penganggaran perusahaan. Di sini saya mendapatkan data penjualan dari mobil carry dari tahun 2014 sampai 2024. Saya akan menjelaskan forecasting tahun 2025. Saya akan menjelaskan metode time series moment. Sebelumnya kita bikin tabel terlebih dahulu. Isinya adalah tahun, hasil penjualan, tahun ke, X, Y, X pangkat 2, A, B, dan Y. Tahun kita isi 2014 sampai 2024. Hasil penjualannya kita isi dengan data penjualan mobil carry yang kita dapatkan. Tahun ke kita isi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa kita hitung dari 0? Karena pada rumus persamaan tersebut adalah dengan menentukan tahun pada awal data dengan skor 0 pada tahun pertama dan tahun berikutnya adalah dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. XY kita dapatkan dari hasil penjualan dikali tahun. Berarti hasil penjualan 2014 570.718 dikali tahun ke 0 berarti hasilnya 0. 2015 hasil penjualan saya 575.108 dikali 1 hasilnya 575.108. 2016 hasil penjualan saya 682.474 dikali 2 hasilnya 13.600 tahun 2016 hasil penjualan saya 682.474 dikali 2 hasilnya 1.364.948 sampai seterusnya. Hasil penjualan kita jumlahkan, tahunnya kita jumlahkan, XY-nya kita jumlahkan juga. Hasil penjualan kita dapatkan 8.683.419, tahunnya 55. XY-nya kita dapatkan XY-nya kita dapatkan 52.513.906. Angka 2 dihasilkan dari tahun kita pangkatkan. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 2 hasilnya 4, 3 dikali 3 hasilnya 9, dan seterusnya. X2 juga kita jumlahkan, hasilnya adalah 385. Lalu pada tabel A diisi dengan 375.912. Itu dihasilkan dari nilai A, yaitu 4.135.029 dibagi 11. Dan B, pada tabel B kita
kita menghasilkan 82.692. Itu dihasilkan dari nilai B, yaitu min 9.096.811 dibagi min 110, yaitu 82.698. Sedangkan nilai Y kita ambil dari nilai Y yang paling bawah, yaitu 375.912 ditambah 909.678, yaitu 1.285.590. Lalu kita akan mencari nilai B. Rumusnya adalah sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Yang bawah sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X. Lalu 8 juta, berarti sigma Y adalah 8.683.374 sama dengan AN itu 11 itu dari tahun ke berapa? Berarti kan 2025 itu tahun ke-11. Kita akan mencari forecasting dari 2025. Jadi 2025 kita hitung 11 tahun. Berarti 2025 itu tahun ke-11. Saya lanjutkan. Berarti saya lanjutkan 11A ditambah 55B, bawahnya sigma X Y sama dengan, itu adalah 52.513.906 sama dengan 55 dari jumlah tahun ke ditambah 385B dari jumlah X pangkat 2. Data tersebut kita kalikan 5 atas 5 dan bawah 1. Kenapa kita kalikan? Karena agar nilai A menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya 8.683.374 dikali 5 hasilnya 43.417.095. 11A dikali 5 hasilnya 55 ditambah 55B dikali 5 hasilnya 275B. 52.513.906 dikali 1 hasilnya tetap 52.513.906. 55A ditambah 55 dikali 1 hasilnya tetap 55A ditambah 385B dikali 1 hasilnya tetap 385B. Hasil tersebut kita kurangi menjadi 43.417.095 dikurangi 52.513.906. Kita saya menghasilkan min 9.096.811. Karena nilai A menghasilkan nilai yang sama, jadi kita tidak mengurangi, karena kita coret aja
Lalu 275B dikurangi 385B hasilnya min 110. Terus min 9.096.811 dibagi min 110 menghasilkan nilai B yaitu 82.698. Selanjutnya kita akan mencari nilai A, yaitu 8.683.411 sama dengan 11A ditambah 55 dikali B. B itu kita dapatkan 82.698. Lalu 8.683.419 sama dengan 11A ditambah hasil dari 55 dikali 82.698 menghasilkan 8.683.419 sama dengan 11A ditambah hasil dari 55 dikali 82.698 menghasilkan 4.548.390. 11A kita pindahkan ke bawah, 11A kita pindahkan ke depan, dan 8.683.419 kita pindahkan ke dalam menjadi 11A sama dengan 8.683.419 dikurangi 4.548.390. 11A sama dengan 4.135.029. 11A kita pindahkan lagi ke bawah menjadi A sama dengan 4.135.029 dibagi 11. Nilai A kita dapatkan 375.912. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai Y. Rumus nilai Y adalah A ditambah BX sama dengan 375.912 ditambah B-nya adalah 82.698 dikali 11 tahun. Hasilnya adalah 375.912 ditambah hasil dari 82.698 dikali 11 adalah 909.678. Jadi 375.912 ditambah 909.678 menghasilkan nilai 1.285.590. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari metode time series moment, yaitu tahun dan hasil penjualan kita blog dari 2014 sampai 2025. Lalu pilih insert, klik recommended, lalu klik di bagian ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode timeless. Sebelumnya kita bikin tabel terlebih dahulu. Isinya adalah tahun, hasil penjualan, tahun, XY dan X pangkat 2.
tahun kita isi dari 2014 sampai 2024. Hasil penjualan kita isi dari data penjualan sebelumnya dari metode time moment. Terus tahun kita isi dari 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 1, 2, 3, 4, 5 karena data yang saya gunakan adalah ganjil, maka X yang kita maksud itu tahun. Bila datanya ganjil, maka X adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sedangkan bila data kalian genap, maka tahun adalah min 1, min 3, min 5 sampai seterusnya, 0, 1, 3, 5 sampai seterusnya. XY itu dihasilkan dari hasil penjualan dikali tahun, yaitu hasil penjualan dari tahun 2014 itu saya mendapatkan 570.718 dikali min 5, yaitu menghasilkan min 2.853.590 sampai seterusnya. X pangkat 2 itu dihasilkan dari min 5 dikali min 5 sampai seterusnya. Hasil penjualan kita jumlahkan, XY nya kita jumlahkan, X2 juga kita jumlahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai A. Nilai A diambil dari hasil penjualan, jumlah hasil penjualan yaitu 8.683.419 dikali 11 tahun. 11 tahun itu kita ambil dari tahun keberapa 2025 itu diambil dari time series moment. Jadi hasilnya adalah 789.402. Sedangkan nilai B dihasilkan dari nilai XY yaitu 909.6811 dibagi 110. 110 yaitu diambil dari X pangkat 2, menghasilkan nilai 82.698. Lalu kita akan mencari nilai Y. Nilai Y rumusnya adalah A ditambah BX. 789.402 ditambah 82.698 dikali 6. Kenapa di sini 6? Karena tahun yang paling bawah itu yang dari 2024 adalah 5, maka 2025 menyesuaikan tahun 2024. Berarti menyesuaikan tahun terakhir. Karena tahun terakhir kita 2024 kita menghasilkan 5, jadi 2025 itu kita menghasilkan 6. Hasilnya yaitu 789.402 ditambah 496.188 menghasilkan nilai Y yaitu 1.285.590. Data Y dari metode time least square harus sama dengan metode time series moment. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode semi average. Sebelumnya kita bikin tabel terlebih dahulu.
berisi tahun, hasil penjualan, semi total, semi average, dan X. Tahun kita isi dari 2014 sampai 2024. Hasil penjualan kita isi dari data sebelumnya, dari data penjualan kita. Semi total itu diisi total dari data 2014 sampai 2019. Semi average itu diisi dari data semi total dikali 6. X diisi min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sampai seterusnya. Kenapa X kita isi seperti itu? Karena data yang saya kenapa X diisi seperti itu? Karena data saya ganjil. Saya jelaskan lagi. Metode ini kita bagi dua. Karena data saya hanya 11 tahun, maka saya harus menambah data tahun terakhir dari kelompok 1 ke dalam kelompok 2, sehingga pembagian kelompok itu benar-benar sama, yaitu dari 2014 sampai 2019 kita bagi 2. Jadi karena data saya tahun terakhirnya adalah 2019, maka saya membagi 2 dari tahun 2019. Jadi kelompok 1 yaitu 2014 sampai 2019, dan kelompok 2 dari 2019 sampai 2024. Semi total itu dihasilkan dari yang atas itu dihasilkan dari 2014 sampai 2009. Total dari hasil penjualan 2014 sampai 2019. Sedangkan yang bawah dihasilkan dari hasil penjualan tahun kelompok 2 dari 2019 sampai 2024, menghasilkan 3.578.843 yang atas, dan yang bawah 505.710.178. Selanjutnya, semi average itu dihasilkan dari kelompok 1 dibagi 6. Mengapa dibagi 6? Karena 2014 sampai 2019 menghasilkan 6 tahun. Jadi 3.578.843 dibagi 6 menghasilkan 596.474. Sedangkan kelompok 2 5.710.178 dibagi 6 menghasilkan nilai 951.696. Lalu kita akan mencari nilai A dari metode semi average. Nilai A itu dihasilkan dari semi average kelompok 1, yaitu 596.474. Terus nilai B yaitu dihasilkan dari nilai average kelompok 2 dikurangi semi average
kelompok 1 yaitu 951.696 dikurangi 596.474 dibagi 6. Lalu menghasilkan 355.222 dibagi 6 yaitu 59.204. Karena nilai saya antara x berinterval 2, maka data dari B yaitu 59.204 itu dibagi 2 yaitu 29.602. Kita akan mencari Y-nya yaitu 596.474 ditambah 29.602 dikali 19. 19 itu dihasilkan dari X 2025. Kenapa kita dapatkan 19? Karena dari 2024 X-nya yaitu 17, maka 2025-nya kita menghasilkan 19. Lalu Y sama dengan 596.474 ditambah 596.474 ditambah 564.438 menghasilkan nilai Y yaitu 1.158.912. Dan selanjutnya ini adalah metode terakhir yaitu regresi linear. Sebelumnya sama, yaitu kita bikin tabel terlebih dahulu yang isinya tahun, hasil penjualan, biaya promosi, X2 dan XY. Tahun kita isi dari 2014 sampai 2024. Hasil penjualan kita isi dari data penjualan. Biaya promosi itu saya dapatkan dari saya sendiri yaitu 52, terus 2015-nya 53, 2016-nya 56, 2017-nya 59, 2018-nya itu 61, 2019-nya itu 64 dan seterusnya. X pangkat 2 itu dihasilkan dari 52 dikali 52 menghasilkan 22.704 sampai seterusnya. X yaitu dihasilkan dari hasil penjualan dikali biaya promosi, yaitu 2014 hasil penjualan saya 570.718 dikali biaya promosi saya 52 menghasilkan 29.677.336 sampai seterusnya. Kita jumlahkan semua. Berikutnya kita akan mencari nilai A, yaitu rumusnya yaitu sigma Y sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X sigma X sigma X Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2, yaitu 8.683.419 dikali 54.213 dikurangi 757 dikali 641.358.470 dibagi 11 dikali 54.213 dikurangi 757.
A 474.194.247 dikurangi 485.581.361.790 dibagi 596.343 dikurangi 573.049 menghasilkan min 14.074.167.543 dibagi 23.294. Nilai A menghasilkan min 633.389 dan nilai B yaitu rumusnya N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 yaitu dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 sama dengan 11 dikali 641.358.470 dikurangi 757.000 dikali 8.683.419 dibagi 11 dikali 54.213 dikurangi 757 pangkat 2. B sama dengan 7.054.943.170 dikurangi 6.578.348.183 dibagi 596.343 dikurangi 573.049. B sama dengan 481.594.987 dibagi 23.294 menghasilkan nilai B yaitu 20.675. Saya akan menjelaskan nilai Y yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Y kita dapatkan dari metode time least square yaitu dari tahun 2025 yaitu saya mendapatkan nilai 1.285.590. A kita dapatkan dari nilai A yaitu 633.000 min 633.389 ditambah 20.675x. 20.675x kita pindah ruas di depan menjadi 20.675x sama dengan 1.285.590 dikurangi min 633.389. 20.675x sama dengan 1.918.979. 20.675x itu kita pindah ruas ke samping yaitu menjadi x 1.918.979 dibagi 20.675 menghasilkan nilai 92,8. Kenapa dari tahun 2024 dari 2024 biaya promosi saya 93, 2025 kita dapatkan 92,8 karena di time least square saya di hasil penjualan saya di tahun 2025 itu menurun, jadi mempengaruhi biaya promosi saya. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.